Selamat pagi Bapak Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Shalom. Jumpa kembali dalam sarapan rohani pagi GNHBN Basem pada kesempatan ini. Kiranya saya jumpai Bapak Ibu Saudara semua dalam keadaan sehat, penuh dengan sukacita dan tetap semangat. Sebelum kita bersama mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan, tibalah saatnya kami hendak mendengar dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Kami percaya dalam firman-Mu ada kuasa yang sanggup menghiburkan, menguatkan, memulihkan, bahkan mengubahkan setiap kami. Berfirmanlah ya Tuhan, berbicaralah bagi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, firman Tuhan hari ini, Senin 29 Januari 2024, terambil dari dua pembacaan. Yang pertama dari kitab 1 Raja-Raja pasal 8 ayat 60, demikian bunyi firman Tuhan. Segala bangsa di bumi tahu bahwa Tuhanlah Allah dan tidak ada yang lain. Yang kedua, Injil Matius pasal 28 ayat 19 sampai 20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ada setiap kita yang dengan sungguh membaca firman-Nya, terlebih yang melakukannya. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, melalui dua pembacaan kita hari ini, Tuhan mau supaya hati, pikiran, dan kehidupan kita hanya tertuju kepada Dia. Hanya Dia. Ini yang menjadi perenungan kita pada hari ini. Dalam doa berkat yang dinaikkan oleh Raja Salomo setelah penahbisan bait Allah yang sudah dibangunnya, ia menaikkan doa syukur kepada Tuhan, ya, karena Tuhan sudah menyediakan tempat perhentian bagi umatnya. Biasanya tempat perhentian itu identik dengan tanah perjanjian. Tetapi Salomo bersama dengan seluruh umat Tuhan merasakan bahwa dengan dibangunnya bait Allah, mereka sungguh mengakui, mereka menyadari, mereka sungguh percaya bahwa apa yang Allah sudah janjikan kepada mereka sudah digenapi dengan lengkap. Sehingga Salomo memohonkan doa berkat supaya Tuhan selalu memelihara dan menyatakan keadilannya setiap hari kepada umatnya. Sehingga dengan demikian Tuhan akan dikenal oleh bangsa-bangsa lain. Sebagaimana tujuan dan maksud Tuhan ketika Tuhan memilih dan memanggil umatnya menjadi bangsa kesayangannya, ya, sebagai kerajaan imam, sehingga bangsa lain mendengar, mengenal Allah, ya, mendengar dan mengenal Allah yang hidup itu. Dan mereka merasakan bahwa apa yang mereka terima saat itu melebihi berkat-berkat materi yang berkelimpahan pada masa kerajaan Salomo. Hanya Dia, ya, segala bangsa di bumi tahu bahwa Tuhanlah Allah dan tidak ada yang lain. Satu-satunya dan hanya bagi Dia, ya. Dan Tuhan mau kita ini hanya bagi Dia. Dan ketika kita sungguh hanya bagi Dia, ya, bangsa-bangsa lain mengenal Dia karena berkatnya sudah tercurah atas hidup kita, maka kita pun, apa yang dikatakan di dalam Injil Matius, Tuhan memberikan kita tugas yang agung, ya, amanat agung yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus sebelum Ia naik ke surga. Dia memanggil murid-muridnya, mengatakan bahwa kepadaku sudah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Kuasa yang besar, ya, kuasa yang besar yang sudah dimiliki, diterima oleh Tuhan Yesus Kristus yang menjadi miliknya, ya, segala kuasa-kuasa yang besar. Kemudian Tuhan memberikan tugas yang besar kepada umatnya. Untuk apa? Untuk melaksanakan tugas panggilan memberitakan Injil Kristus. Sesungguhnya inilah tugas utama kita sebagai orang percaya, Bapak Saudara, yaitu menyampaikan kabar baik, ya,
Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Gereja yang hidup adalah gereja yang pergi. Gereja yang pergi dan gereja yang mengutus orang-orang untuk memberitakan kabar baik. Bapak Ibu Saudara, siapakah yang bertugas memberitakan kabar baik? Bukan hanya pendeta, majelis, ya, atau pengurus gereja lainnya, tetapi tugas kita sebagai orang percaya pergi memberitakan kabar baik. Tugas yang agung yang Tuhan berikan supaya apa? Supaya bangsa-bangsa, suku-suku bangsa mendengar dan mengenal Dia sebagai Allah yang hidup dan tidak ada Allah yang lain. Introduksi yang membimbing kita dalam minggu ini, Yesaya 60 ayat 2b mengatakan, terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Tuhan sudah memberkati kita. Kehadirannya itu sudah kita rasakan setiap hari. Janji-janjinya sudah tergenapi dalam hidup kita. Apalagi yang harus kita minta? Apa yang kita ragukan? Apa yang tidak Tuhan beri bagi kehidupan kita, semuanya Tuhan berikan. Oleh sebab itu tugas kita adalah pergi memberitakan kabar baik supaya banyak orang dan setiap suku bangsa mendengar akan Dia. Hanya Dia yang kita sembah, hanya Dia yang kita beritakan, dan segala kemuliaan hanya bagi Dia. Terpujilah nama Tuhan. Satu doa untuk kita semua. Ya Tuhan, hamba-Mu yang terbatas ini berhenti berbicara. Bila kuasa firman-Mu yang tak terbatas itu kiranya bekerja lebih jauh lagi dalam hati dan nurani kami. Ya Tuhan, jadikanlah kami saksi-Mu untuk memberitakan akan kabar baik, memberitakan akan Injil, keselamatan yang dari Tuhan. Supaya setiap orang, suku-suku bangsa mendengar akan Engkau. Dan mereka boleh mengalami keselamatan yang daripada-Mu. Biar dalam hidup kami Tuhan, hanya kami mau mengabdi kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan. Dan hanya Engkau Tuhan yang kami andalkan, kami puji dan kami tinggikan. Berkatlah seluruh jemaat Tuhan Galang Nenghiang Abian Base dimanapun mereka berada. Sekiranya ada yang sakit, Tuhan menyembuhkan mereka. Sekiranya yang sedih, Tuhan menghiburkan mereka. Sekiranya yang berbeban berat, Tuhan berikan mereka kelegaan. Dalam setiap pergumulan yang ada dalam kehidupan suami istri, anak-anak tumbuh kembang, dalam pendidikan, pergaulan, masa depan, masa tua, pergumulan akan teman hidup, jodoh dan keturunan, dan begitu banyak persoalan yang lainnya. Bila kami semua Tuhan senantiasa mengandalkan Tuhan. Sebab ketika kami mengandalkan Tuhan, kami percaya pengharapan kami di dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan. Dan kami percaya bahwa bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Ya Tuhan, kami percaya bahwa seluruh umat-Mu mengalami lawatan Tuhan. Demikian juga kami terus bersehati berdoa untuk pemerintahan Indonesia ini. Kiranya Kau memberkati bangsa Indonesia Tuhan, para pemimpin kami dari pusat sampai kepada daerah-daerah. Dan Tuhan berkenan melawat Indonesia dari Sabang sampai Merauke dengan damai sejahtera yang daripada-Mu. Inilah doa syukur dan permohonan kami Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kiranya Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, demikianlah sarapan rohani pada pagi hari ini, kiranya boleh menguatkan kita semua. Selamat beraktivitas, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.